merupakan kitab suci agama Islam dan dipercaya sebagai puncak serta penutup wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditujukan bagi umat manusia. Kitab suci ini juga merupakan pedoman yang disampaikan pada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Sementara itu, pencatatan dalam bentuk teks Al-Quran telah dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian, transformasinya menjadi teks yang ditemui saat ini selesai dilakukan pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Al-Quran dengan segala keutamaannya kini memang telah tersebar ke seluruh dunia. Al-Quran bahkan dibuat dalam berbagai ukuran dengan keistimewaannya sendiri. Dan berikut Spotlight akan membahas tentang beberapa hal unik seputar Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran terkecil di dunia. Guinness Book of World Record bahkan secara resmi telah mengesahkan Al-Quran milik warga Pakistan bernama Dr. Muhammad Said Fazal Karim Bibani ini sebagai Al-Quran terkecil di dunia yang diterbitkan pada tahun 1292 Hijriah di Kairo, Mesir. Al-Quran mini ini memiliki panjang 1,7 cm, lebar 1,28 cm, dengan ketebalan 0,72 cm. Setiap halamannya berisi 18 baris ayat Al-Quran dengan total 571 halaman. Meski memiliki ukuran yang cukup kecil, Al-Quran ini masih bisa dibaca, tentunya dengan menggunakan sebuah alat khusus sejenis kaca pembesar. Ada Al-Quran terkecil dan ada juga yang terbesar. Seperti yang satu ini, terdapat Al-Quran terbesar di dunia yang berukuran 2,8 meter dan 1,55 meter. Ini juga telah disahkan sebagai Al-Quran terbesar di dunia oleh Kementerian Afghanistan. Kitab suci umat Islam ini berbobot 500 kg dan memiliki 218 halaman yang terbuat dari kain dan kertas. Bagian depan dan belakangnya dibalut menggunakan kulit yang didapat dari 21 ekor kambing. Dalam pembuatannya, Al-Quran ini menghabiskan biaya hingga 4 miliar rupiah lebih. Pria pembuat Al-Quran ini bernama Muhammad Sabir Hedri, seorang ahli kaligrafi dari Afghanistan, bekerja sama dengan 9 orang mahasiswa desain sehingga terbentuk sebuah karya yang indah. Al-Quran raksasa ini ditempatkan di sentra budaya yang menjadi rumah bagi 50.000 buku dan tempat bagi karya seni Afghanistan. Dan tak hanya di dunia, di Indonesia juga memiliki Al-Quran terbesar. Ini dia Al-Quran Mushaf Wonosobo. Al-Quran yang ditempatkan di Museum Bait Al-Quran Taman Mini Indonesia Indah Jakarta ini merupakan hadiah dari Menteri Penerangan untuk Presiden Soeharto pada tahun 1990-an. Mushaf Wonosobo ini ditulis tahun 1991 sampai tahun 1993 oleh 2 orang santri Pondok Pesantren Al-Asy'ariyah di Wonosobo, yaitu Abdul Malik dan Hayatuddin. Mushaf tersebut berukuran 2 x 3 meter saat keadaan sedang dibuka. Beratnya pun tak tanggung-tanggung, yaitu sekitar 165 kg. Al-Quran Mushaf Wonosobo ini adalah salah satu Al-Quran terbesar di Indonesia. Dan Al-Quran Mushaf Wonosobo ini ditulis tangan oleh 2 orang santri dari pesantren Al-Asy'ariyah Wonosobo yang bernama Abdul Malik dan Hayatuddin. Ditulis kurang lebih selama 17 bulan. Uniknya lagi, semuanya ditulis tangan oleh 2 santri tersebut. Alat tulis yang dipakai adalah pena yang dirancang sendiri dari bambu aur agar dapat menghasilkan tulisan setebal 1 cm. Tinta yang dipakai tinta adonan sendiri, yaitu tinta Cina yang dicampur air teh sebagai bahan pengawet agar bisa tahan lama. Dan sampai akhirnya Al-Quran ini selesai dan disimpan di Bait Al-Quran hingga sekarang. Selanjutnya adalah Al-Quran tertua di dunia. Hingga kini Al-Quran tertua dipercaya berada di Uzbekistan. Berasal dari masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, di mana merupakan perintis pembukuan Al-Quran pertama, setelah sebelumnya Al-Quran hanya dihafal atau ditulis di atas lembaran kayu dan tulang unta. Pembukuan Al-Quran pertama ini dilakukan Utsman bin Affan ketika berada di Madinah. Ayat-ayat yang ditulis dalam bahasa Hijaz di atas kulit rusa.
Pembukuan Al-Quran ini selesai pada tahun 651 atau 19 tahun setelah meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Tashkent, Uzbekistan, Al-Quran ini disimpan di sebuah kawasan yang dikenal dengan nama Has Imam. Dan terakhir adalah percetakan Al-Quran Braille yang berada di Bandung. Ya, pembuatan Al-Quran Braille dipercetakan Yayasan Penyantun Wiataguna atau YPWG yang terletak di Jalan Pajajaran, Bandung ini merupakan satu-satunya percetakan yang mencetak Al-Quran Braille dengan mesin konvensional. Didirikan langsung oleh Sri Sudarsono, adik dari mantan Presiden Indonesia B.J. Habibie, dan Rosikin, seorang tunanetra, serta beberapa orang lainnya. Dalam prosesnya, Al-Quran tersebut dicetak dengan menggunakan mesin tua yang disebut Braille Press, yang konon mesin tersebut merupakan mesin cetak Al-Quran Braille tertua dan satu-satunya yang masih berfungsi di dunia hingga saat ini. Yang menakjubkan, hasil cetakannya jauh lebih baik dari printer Braille yang ada. Selain lebih tegas dan jelas, mesin press Braille ini juga mencetak lebih cepat. Jika printer hanya mampu mencetak 100 hingga 200 lembar, maka mesin ini mampu mencetak hingga 800 lembar dalam 1 jam. Wow! Satu set Al-Quran Braille dihargai 1,5 sampai 1,8 juta rupiah, dengan berat bisa mencapai 25 kg per set atau 30 juz. Dalam sebulan, mesin ini bisa mencetak 1000 set Al-Quran Braille yang disebar ke seluruh Indonesia, bahkan diekspor ke beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Kuwait, dan Iran. Pemirsa, itulah beberapa hal unik seputar Al-Quran. Semoga tayangan tadi dapat menambah wawasan kita semua ya. Bagaimana reaksi para bayi?